Awal film menampilkan seorang mengenakan jas hujan berwarna kuning berjalan di tengah hujan sambil melihat ke jendela gedung lantai 2. Kemudian Asa yang ingin tidur bersama ibunya sambil mengobrol terlebih dahulu. Ibunya menunjukkan cincin pemberian Eyang Uti saat akan menikah dahulu. Sang ibu khawatir ketika Asa memiliki pacar bahwa Asa akan meninggalkan ibunya. Namun Asa berkomitmen untuk selalu menjaga ibu. Ibu menyuruh Asa cuti kerja untuk menemani ibunya. Namun Asa tidak bisa karena pasien di tempat kerjanya sangat banyak. Hal ini disebabkan sang ibu yang sedang tidak enak badan dan ia ingin tidak sendirian karena merasakan sesuatu yang aneh. Seketika pagi hari, ternyata Asa hanya bermimpi bertemu sang ibu. Sambil memikirkannya, Asa pun segera mandi dalam kesunyiannya. Dalam perjalanannya ke tempat kerja, Asa bertemu dengan seorang yang baru ia kenal. Ia ingin memberitahu bahwa ibu Asa menghampiri rumahnya seorang. Namun Asa meyakini bahwa ibunya telah meninggal. Mbak Rum yang bersikeras dan meyakinkan Asa untuk percaya sambil memberikan alamat rumahnya agar dijelaskan bahwa ibu Asa bercerita tentang cincin pemberian Eyang Uti sebelum nikah. Pemberian ibunya sebelum nikah dulu. Ibu Mbak cerita soal cincin. Setelah pulang kerja, Asa dan Mbak Rum melakukan ritual pemanggilan arwah ibunya. Sambil menyebutkan namanya, Ibunda Asa merasa kedinginan dan sempit di dalam kuburnya. Asa, dingin nak. Di sini sempit. Asa sambil menangis dan meminta maaf karena mengingat kejadian tahun lalu saat ibunda tercinta meninggal di atas kasur. Saat di tempat kerja, Asa mendapatkan tugas untuk mengecek pasien bernama Pak Anton. Sementara itu, petugas di luar sedang menceritakan temannya Santi yang berhenti dari tempat kerjanya karena sakit, yaitu tempat pengurus pasien lansia yang rumahnya agak seram. Katanya rumah tersebut banyak yang aneh dan banyak penunggunya karena pasiennya katanya menggunakan pesugihan. Malam hari saat Santi sedang tidur, ia terbangun melihat sosok yang menyeramkan di kamarnya. Santi pun segera mengucap istighfar karena sosok tersebut perlahan mendekat. Suara petir bergemuruh kencang dan para petugas yang saling bercerita di ruang istirahat tentang Santi dan Asa yang katanya ibunya meninggal karena depresi. Lalu akhirnya ia bunuh diri. Mereka menduga Asa sangat menyesal karena tidak bisa menyelamatkan ibunda tercintanya. Karena jika saja Asa pulang lebih cepat, mungkin ibundanya masih bisa diselamatkan. Kemudian Rama menyapa Asa sambil bertanya, "Kapan mulai kerja di tempat Santi yang lama?" Sambil menawarkan diri untuk antar ke tempatnya. Namun Asa menolaknya. Lalu Rama pun meminta maaf karena ingat kejadian waktu ibunda Asa meninggal, ia malah mengajaknya bermain. Tetapi Asa berkata, "Itu bukan salah kamu kok." Keesokan harinya Asa bersiap-siap untuk segera pergi menuju tempat kerja barunya. Setelah sampai, ia bertemu dengan Pak Elham. Sambil menjelaskan di rumah ini hanya tinggal Pak Elham serta istrinya, Bu Mia, dan ayahnya Pak Ismail, lansia yang akan dirawatnya, yang mulai sulit bicara, sering mengamuk dan tidak mau dibawa ke dokter, sehingga dirawat di rumah saja sambil tiduran di atas kasur terus. Sambil memperlihatkan keadaannya, Pak Elham memberikan tugas agar Asa merawat sebisa mungkin serta tinggal di sini, dan jika perlu izin, Asa diminta untuk memberitahu terlebih dahulu kepada Pak Elham, tidak seperti sebelumnya yaitu Santi yang langsung pergi saja. Malam harinya setelah semua tugas selesai, saatnya makan malam untuk Pak Ismail. Namun Pak Ismail malah tidak mau makan dan melempar makanannya hingga jatuh berantakan. Asa yang harus bersabar sambil merasa kesal berkata, "Jangan seperti itu Pak, nanti kalau tidak makan sakitnya tidak akan sembuh." Kemudian Asa dan Rama bercerita tentang keadaannya sambil melakukan video call. Asa merasa kasihan
karena keluarga pasiennya hanya tinggal satu. Asya juga menjelaskan bahwa Pak Ismail memiliki anak perempuan, namun foto saat dewasanya tidak ada. Setidaknya sekarang dia punya kamu, ucap Rama. Video call berhenti sebentar karena Pak Ismail bangun dan Asya segera menemuinya. Rama terdiam sebentar sambil fokus melihat sepertinya ada sesuatu dan layar HP-nya glitch. Asya pun kembali lagi sambil mengakhiri video call-nya. Besoknya Asya penasaran sambil melihat-lihat dan mendekati kuburan keluarga Pak Ismail, yaitu kuburan istri dan anaknya. Setelah ia merenunginya, Asya kaget saat melihat ke belakang. Ada Pak Ismail yang terlihat di jendela. Asya pun segera lari. Namun saat sampai di lokasi, Pak Ismail malah masih terbaring tidur. Asya pun merasa kaget dan terheran-heran, bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Menjelang maghrib, Rama pergi mencari alamat rumah Santi yang sudah tidak lama berangkat kerja lagi. Setelah menemukan alamatnya, ia mencoba memanggilnya tanpa ada yang merespon. Rama kemudian mengambil inisiatif untuk masuk sendiri ke rumahnya. Tiba-tiba ia mencium bau busuk dan diam-diam berjalan mendekati. Ternyata Santi sudah mati membusuk di kamarnya. Rama yang ketakutan sambil menahan muntah karena bau yang sangat menyengat, segera melarikan diri sambil memanggil petugas. Rama memberikan laporan kepada petugas bahwa mayat tersebut sudah setidaknya seminggu meninggal dan dugaan penyebab kematiannya belum diketahui. Malam harinya, telepon berdering dari Rama. Asya yang masih tertidur tiba-tiba merasakan kepalanya diusap oleh seseorang. Asya mengira itu ibunya dan ia pun segera bangun. Namun tidak terjadi apa-apa. Sambil berpikir dan memeriksa bawah kasur, ia menemukan sesuatu benda misterius. Seketika ia ingin mengamati benda tersebut. Tiba-tiba ada sepasang kaki di belakangnya dan rambut putih di depannya. Yang ternyata hanyalah sebuah mimpi. Pagi itu Asya segera memberi sarapan kepada Pak Ismail. Namun lagi-lagi Pak Ismail tidak mau dan membuang makanannya. Asya pun kesal karena kelakuan Pak Ismail yang dapat menghambat proses kesembuhannya. Saat ingin membersihkan makanan, ia tidak sengaja melihat benda misterius yang sama seperti dalam mimpinya. Asya pun segera mengambilnya sambil melihat bahwa ada juga benda misterius di bawah kasurnya. Seketika itu juga ia langsung membuangnya ke dalam plastik dan segera membuangnya ke tempat sampah. Saat itu pun ia melihat Mia, istri dari Pak Ilham, yang sedang melakukan sesuatu. Asya pun menyimak kelakuan istri Pak Ilham tersebut sambil membuang sampahnya. Pada hari yang sama, Rama dan Firman mengeluh karena rumah sakitnya sepi. Kemudian Rama pergi ke toilet ingin segera buang air. Namun tiba-tiba saja mati lampu seketika. Rama pun segera keluar dari toilet sambil memanggil temannya, Firman. Di situ Rama melihat cahaya dari arah sana dan segera menghampirinya sambil memanggil temannya lagi. Namun saat Rama menengok ke arah samping, ia melihat sesosok menyeramkan. Sambil berlari, Rama mengucap istighfar. Sesampainya di kosan, Rama terus berpikir tentang kejadian yang menimpanya, yang membuatnya shock berat dan terus memikirkan peristiwa tersebut. Keesokan harinya, Asya dan Rama sama-sama menghampiri rumah Mbak Rum karena mereka yakin Mbak Rum bisa membantu atas kejadian tersebut. Mereka pun akhirnya masuk untuk menjelaskan kejadian tersebut sambil menunjukkan beberapa foto. Mbak Rum pun menjelaskan bahwa itu sepertinya adalah jimat yang memiliki niat jahat dan menjelaskan bahwa Pak Ismail telah terkena guna-guna oleh keluarganya sendiri. Seketika itu Mbak Rum bertanya kepada Rama, "Apa wetonnya?" Ucap Rama, "Selasa Kliwon, Mbak," kata Mbak Rum. "Itu weton yang bagus sekali karena jarang Mbak Rum menemui orang dengan weton tersebut."
Mbak Rum mengira Rama adalah orang yang bersih dan tidak mudah terpengaruh jika diguna-guna. Kemudian Mbak Rum segera menyarankan agar jimatnya dibakar sambil membaca mantra yang diberikannya. Akhirnya mereka pun pamit. Namun di sini Rama penuh curiga dan menanyakan, apakah Mbak Rum bisa dipercaya? Asya menjawab bahwa Mbak Rum pernah membantu dia tanpa diduga. Namun di sini Rama merasa bahwa Mbak Rum hanya memanfaatkan Asya. Sesampainya di rumah Pak Ismail, Asya segera membakar jimat tersebut sambil membaca mantra dalam bahasa Jawa. Tiba-tiba Bu Mia datang sambil memanggilnya dan Asya pun panik karena Bu Mia mendengar Asya bicara sendiri dan mencium aroma kebakaran. Asya pun terdiam karena Bu Mia yang memarahinya. Tugas kamu hanya merawat Pak Ismail, bukan ikut campur urusan lain, ucapnya. Malam harinya saat Asya sedang tidur, ia mendengar suara yang memanggil namanya. Ia segera bangun dan melihat sekeliling. Tiba-tiba ia melihat ibunya yang menyuruhnya mengikutinya ke belakang. Ternyata di sana ada ruangan rahasia di balik lemari. Asya pun segera masuk perlahan sambil menahan napas karena bau yang menyengat. Dan segera ia pun langsung mengambil foto ruangan tersebut sebagai bukti untuk Mbak Rum. Pagi harinya Mia pun menyadari sesuatu karena aroma yang tidak sedap. Lalu segera memeriksanya. Seketika sampai, ia langsung memanggil suaminya karena terkejut melihat ruangan di dalam kamar ini. Elham pun terdiam karena selama menikah dengan Mia, Elham menutupi ruangan tersebut. Akhirnya Mia pun segera menelpon Pak Tarto, dukun kenalannya, untuk segera datang ke rumahnya. Mia menjelaskan kepada Pak Tarto bahwa ada ruangan persembahan di rumah itu. Di hari yang sama, Rama pun menghampiri rumah baru karena semalam ia mimpi buruk bertemu dengan sesosok menyeramkan. Dan tiba-tiba ada jimat yang sama seperti Asya di kamarnya. Kemudian Rama memberitahu Mbak Rum serta mengirimkan foto ruangan persembahan yang ia dapat dari Asya. Mbak Rum mengungkapkan bahwa rumah itu memelihara makhluk gaib. Kemudian Pak Tarto menyuruh menaruh jimat di tempat yang tepat untuk melindungi keluarganya dan memagari rumah tersebut dari serangan luar. Mbak Rum pun menjelaskan bahwa ketika melakukan pesugihan selalu ada bagian keluarga mereka yang meninggal di usia muda, karena itu adalah perjanjian awal untuk pesugihan. Dan dalam beberapa tahun lagi tumbal akan diminta setiap 8 tahun sekali, ucapnya. Pak Tarto pun bertanya, umur berapakah kamu meninggal? Dan Elham menjelaskan bahwa kakak pertama meninggal pada umur 13 tahun karena sakit yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter. Kemudian ibunya juga meninggal bunuh diri tepat 8 tahun setelah kakaknya meninggal. Kemudian Asya mengirim foto ke Rama dan Mbak Rum menjelaskan bahwa harus hati-hati terhadap dukun tersebut karena dukun itu ada yang baik dan ada yang jahat. Pak Tarto dan yang lainnya segera pergi ke ruangan persembahan dan bertanya, sejak kapan ruangan ini ditutup? Ucapnya. Elham pun menjelaskan bahwa ruangan ini ditutup sejak 3 tahun yang lalu karena jika tidak Elham takut akan diminta tebal ke anaknya bersama Mia. Ini yang membuat makhluk itu marah dan akhirnya membuat bapaknya mulai sakit-sakitan akibat ditutupnya ruangan tersebut, ucap Pak Tarto. Kemudian Pak Tarto menjelaskan keadaannya sudah semakin parah dan makhluk itu menuntut balasannya dengan ingin membunuh seluruh keluarga tersebut. Namun makhluk itu butuh kekuatan dari luar agar rencananya berhasil karena makhluk itu kini sangat lemah. Seketika Asya ingin mengirim video keadaan rumah tersebut, tiba-tiba Asya kesurupan dan Mbak Rum menyuruh Rama ke sana karena Asya dalam bahaya. Mbak Rum khawatir dukun tersebut akan membuat makhluk tersebut menjadi sangat kuat dan ia menyuruh Rama untuk segera membatalkan ritualnya dengan membaca mantra yang diberikan oleh Mbak Rum saat ritual berlangsung. Akhirnya terjadi pertarungan antara dukun dengan makhluk tersebut. Pak Tarto dengan sigap segera memanggil bantuan dan segera membacakan mantra kepada Asya. Mengambilkan potongku. Seketika selesai, Pak Tarto meminta izin kepada keluarga Pak Elham untuk segera diadakan ritual pada malam Jumat Kliwon agar makhluk tersebut musnah. Akhirnya ritual pun dilaksanakan pada malam Jumat Kliwon. Rama yang sudah sampai mengendap-endap masuk ke rumah tersebut
segera mencari Asya agar langsung membacakan mantra yang diberikan Mbak Rum. Pada waktu yang bersamaan, keduanya membaca mantra masing-masing, baik dari Pak Tarto maupun dari Asya dan Rama. Setelah selesai, tiba-tiba piring ritual pecah dan mengeluarkan api. Seketika suasana pun sepi. Rama menyadari kedatangan seseorang menuju arah kamar Asya. Rama pun langsung mengumpat di bawah kasurnya. Kemudian Pak Tarto menyuruh keluarga tersebut agar Asya segera istirahat terus agar cepat pulih. Lalu Pak Tarto beserta tim pamit pulang karena mereka yakin ritualnya sudah selesai dan sudah aman. Namun di sini Rama tiba-tiba melihat jimat yang sama di tas Asya. Ia pun langsung curiga dan segera menemui Mbak Rum. Sesaat kemudian Mbak Rum ternyata punya niat terselubung dengan melakukan ritual dan melempar semacam banaspati ke rumah keluarga Pak Ismail. Yang ternyata ritual Pak Tarto tersebut gagal untuk melindungi keluarga tersebut. Saat tengah malam, Asya terbangun dari tidurnya karena mendengar suara yang memanggilnya. Ia segera pergi ke ruangan persembahan tersebut. Asya pun terkejut karena sosok wanita yang ada di sana adalah ibunya yang meminta tolong kepada Asya. Tanpa ragu, tanpa bimbang, Asya pun segera menolongnya. Karena tidak bisa tidur, Bumia segera memeriksa ruangan persembahan tersebut karena ada sesuatu yang mencurigakan. Setelah sampai, ternyata hanya bunyi jendela yang terkena angin. Dan tiba-tiba di belakang ada yang mendorongnya hingga terjatuh. Pak Elham yang terbangun karena mendengar suara segera memeriksanya. Dan ternyata ia melihat istrinya yang sudah meninggal. Dalam kesedihannya itu, tiba-tiba bapaknya malah ketawa-tawa yang membuat Elham lupa diri dan segera ingin membunuh bapaknya. Diam. Setelah Elham bertemu dengan bapaknya yang terus tertawa, ia ingin menghantam kepala bapaknya. Tiba-tiba ia tercekik oleh kain dan membuatnya meninggal gantung diri. Bapaknya yang tertawa terus tiba-tiba sadar dan shock, ternyata anaknya mati di depannya. Bapaknya yang sedih sekali sambil menyesal tiba-tiba disiram bensin oleh Asya yang kesurupan. Dan seketika dibakarlah Pak Ismail itu sampai gosong. Asya yang langsung sadar, langsung shock dan menangis tak bisa berkutik lagi, dan langsung melihat makhluk tersebut menunjukkan diri di hadapannya. Akhirnya Rama sudah sampai rumah Mbak Rum, dan benar dugaan Rama bahwa semua ini dalangnya adalah Mbak Rum yang memanfaatkan Asya. Mbak Rum yang tiba-tiba ketawa karena sifat Rama yang tidak percaya diri yang membuatnya dirinya bahaya dan terjebak dalam rencananya. Karena Mbak Rum menginginkan kekuatan makhluk di rumah Pak Ismail tersebut. Namun ia tidak dapat masuk ke dalam rumah tersebut karena ada penghalangnya. Yang akhirnya dia memanfaatkan Santi agar bisa masuk ke sana. Namun misinya gagal. Kemudian akhirnya ia bertemu dengan Asya dan sekarang misinya hampir berhasil. Rama yang lemas mendengar berita tersebut akhirnya sesak napas. Seketika Rama ingin kabur, ia pun terjatuh karena dari tadi ia kena racun asap dari Mbak Rum. Kemudian Mbak Rum segera mengikat Rama sambil memotong kepala Rama untuk dijadikan persembahan kepada makhluk tersebut. Saat Mbak Rum sampai di rumah tersebut, ia senang bahwa keluarga Pak Ismail telah meninggal semua, yang membuat makhluk tersebut akhirnya bebas. Dan tersisa Asya yang diam tak berkutik sambil menangis dalam ketakutannya. Kemudian Mbak Rum melakukan ritual pemanggilan makhluk tersebut yang bernama Kajiman sambil membaca mantra dalam bahasa Jawa dengan bayaran kepala Rama. Kemudian makhluk tersebut akhirnya setuju atas permintaan Mbak Rum yang ingin kekuatannya, dan mereka pun membuat kesepakatan. Akhirnya Mbak Rum mendapatkan sebuah keris kecil yang berisi kekuatan gaib dari Kajiman. Setelah ritual selesai, Mbak Rum mengajak Asya untuk segera pergi ke rumahnya lagi. Dengan bodohnya dan pikiran kosong, Asya berhasil dimanfaatkan terus oleh Mbak Rum karena Asya yang ingin selalu bertemu dengan ibunya terus. Akhirnya teror terus berlanjut dan Asya terjebak dalam ilusinya yang menyesatkan.